Shalom, kembali lagi bersama saya Priscilla Magdalena Borus Regar. Saya merupakan mahasiswi dari STTBI Jakarta. Hari ini kita mau kembali belajar mengenai hermeneutik dengan judul perumpamaan. Untuk itu, mari sama-sama kita lihat video berikut ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita mengenai perumpamaan, perlu kita ketahui mengenai definisi. Perumpamaan berasal dari sebuah kata bahasa Yunani, parabole, yang berasal dari kata para, yaitu para atau di samping, dan balo, melemparkan. Secara harfiah, ini dimaksudkan ialah melempar di samping. Kisah di dalam perumpamaan itu dilemparkan atau digulirkan untuk menjadi ilustrasi dari suatu kebenaran. Pendengar dan pembacanya akan tergerak untuk berpikir ketika mereka bersinggungan dengan perbandingan ataupun analogi. Perumpamaan merupakan suatu bentuk pengungkapan kebenaran dengan memakai perbandingan, tetapi bukannya memakai satu kata atau ungkapan dalam bentuk bahasa kiasan. Perumpamaan adalah perluasan analogi yang disusun dalam satu bentuk cerita. Dengan demikian, perumpamaan adalah simile yang diperluas. Perumpamaan seringkali memakai suatu situasi yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti seorang penabur dalam Matius 13 ayat 3, atau seorang yang mempunyai dua anak laki-laki, itu terdapat dalam Lukas 15 ayat 11, sehingga perumpamaan mudah menarik perhatian pendengar. Sekalipun kisah yang diceritakan dalam perumpamaan tersebut tidak benar-benar terjadi secara historis. Perumpamaan dapat ditemukan dalam PL dan PB. Dalam PL, perumpamaan dapat dilihat dalam 2 Samuel 12 ayat 2, yaitu ketika Nabi Nathan menegur Daud dengan perumpamaannya. Yang kemudian Yesaya 5 ayat 1-7 mengenai nyanyian tentang kebun anggur. Dalam PB, perumpamaan dapat ditemukan dalam pengajaran Yesus, khususnya untuk menerangkan konsep-konsep mengenai kerajaan Allah. Perumpamaan yang Yesus sampaikan memiliki bentuk-bentuk yang beragam. Ada amsal, yaitu mengenai hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Itu terdapat di dalam Lukas 4 ayat 23. Yang kedua itu metafora. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya, dalam Matius 15 ayat 13. Kemudian simile. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, Matius 10 ayat 16. Kemudian perbandingan yang singkat dalam Markus 13 ayat 31 sampai 32 dan ayatnya yang ketiga-tiga, atau analogi tersirat yang lebih panjang dalam Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Berdasarkan bentuk-bentuk beragam dalam perumpamaan, maka pentingnya kita membahas 3 bentuk sastra yang berkaitan dengan perumpamaan, yaitu amsal, similut, dan alegori. Pertama, marilah kita melihat kepada amsal. Sekalipun memakai perbandingan atau analogi-analogi, namun perumpamaan memiliki perbedaan dengan amsal dalam PL. Perbedaannya terletak dalam unsur waktu dari tenses yang digunakan. Menggunakan tensi past simple atau masa lampau dalam kisah yang digunakan, sedangkan amsal menggunakan tenses present simple, yaitu masa kini. Perumpamaan menceritakan kisah yang telah terjadi, sedangkan amsal menunjukkan sebuah pepatah atau peribahasa yang dikatakan dalam masa kini. Hal ini berhubungan dengan sifat amsal sebagai sebuah pernyataan singkat yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Selain dalam unsur waktunya, perumpamaan dan amsal berbeda dalam panjang pendeknya perkataan yang disampaikan. Perumpamaan adalah suatu kisah yang lebih panjang daripada amsal sebagai pernyataan singkat mengenai suatu kebenaran. Dalam hal ini, tujuan perumpamaan Yesus
tidak sama seperti Amsal dalam kitab hikmat yang mengajarkan perilaku berhikmat kepada orang muda. Perumpamaan Yesus mengajarkan pada umumnya, mengajarkan tentang kerajaan Allah, sehingga pendengarnya dapat merespon panggilan kerajaan Allah tersebut. Selanjutnya, marilah kita melihat ke dalam Similut. Perumpamaan dan Similut memiliki kemiripan sebagai sebuah perbandingan yang formal dan harafiah yang menekankan suatu ide pusat. Akan tetapi, Similut ini merupakan suatu perbandingan langsung dengan satu verba atau lebih di dalam tenses present tense atau masa kini. Menerapkan suatu pengalaman umum atau kebiasaan khusus untuk realitas-realitas rohani yang lebih besar. Merupakan suatu narasi yang menerapkan suatu peristiwa tertentu di dalam tense past tense atau masa lampau tanpa perbandingan yang langsung atau jelas. Perumpamaan ini lebih bersifat tidak langsung dan menuntut pembacanya untuk meresponinya. Sedangkan Similut menyampaikan kebenaran melalui keseluruhan dalam penggambarannya, sedangkan perumpamaan menyampaikan kebenarannya melalui kejelasan sesuai penyampaiannya, yaitu kuasa di dalam cerita itu untuk menarik dan mempertahankan perhatian orang. Selanjutnya, alegori. Alegori berbeda dengan penafsiran alegoris. Alegori melukiskan serangkaian gambar dalam bentuk metafora, yang semuanya digabungkan ke dalam suatu cerita utuh di dalam gaya yang bersifat perumpamaan. Perbedaan utama antara alegori dengan perumpamaan terletak dalam detailnya. Dalam alegori, semua detailnya memiliki makna simbolis dengan banyak arah atau penekanan. Dalam perumpamaan, hanya terdapat satu pokok penekanan. Oleh karena itu, untuk menafsirkan perumpamaan, maka haruslah dengan sebuah kesadaran bahwa maksud Yesus menyampaikannya adalah supaya perumpamaan-perumpamaan itu dapat dimengerti. Maka kita perlu mengetahui tujuan dan fungsi dari perumpamaan. Tujuan perumpamaan disampaikan adalah untuk menarik minat pendengarnya sehingga mereka merenungkan apa yang disampaikan melalui perumpamaan tertentu. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk menangkap perhatian pendengarnya. Maka penafsir harus mengetahui siapa pembicara, siapa pendengarnya, apa yang dibicarakan, situasi apa yang sedang terjadi, dan reaksi apakah yang seharusnya dimunculkan oleh pendengar. Maksud dari perumpamaan nampak dari tanggapan pendengar terhadap perumpamaan tersebut. Sebagai contoh, perumpamaan tentang penabur yang menyampaikan pengajaran bahwa penerima firman yang berbuah hanya dapat terjadi dalam hati yang mendengar dan menyebut firman Tuhan. Terdapat dalam Markus 4 ayat 19-20 dan Matius 7 ayat 24-27 mengenai pengajaran dua macam dasar. Selanjutnya, kita masuk ke dalam metode penafsiran perumpamaan. Pertama, mengenali konteks dari perumpamaan yang ada. Apabila suatu perumpamaan tidak memiliki konteks yang jelas, maka penafsir dapat langsung mencari pokok-pokok acuan atau tokoh dan alur cerita. Salah satu kesulitan yang muncul dalam menafsirkan perumpamaan mungkin adalah gap kebudayaan antara pembaca masa kini dengan pendengar mula-mula dari perumpamaan Yesus. Oleh karena itu, menggunakan alat bantuan tafsir akan sangat membantu. Penafsiran dapat menggunakan kamus, ensiklopedia, buku pengantar PL dan PB atau buku tafsiran. Selanjutnya, mengenali pokok-pokok acuan yang pasti telah ditangkap oleh pendengar mula-mula dengan bantuan metode penafsiran bahasa kiasan. Penafsiran harus berhati-hati karena sejumlah unsur di dalamnya hanya menambahkan ketegangan cerita dan tidak boleh dicari maknanya. Maka penafsir harus menemukan masalah, konflik, dan solusi yang ditawarkan oleh perumpamaan-perumpamaan tersebut. Selanjutnya, menentukan bagaimana para pendengar mula-mula menempatkan dirinya dalam perumpamaan tersebut. Pendengar yang berbeda akan mengasosiasikan dirinya dengan pokok acuan yang berbeda pula. Sebagai contoh, dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, apabila orang Farisi yang mendengarnya,
maka perumpamaan itu menjadi suatu pembenaran akan tindakan Yesus yang menerima orang berdosa yang telah dibuang dalam masyarakat. Apabila perumpamaan ini didengar oleh para pendosa, maka perumpamaan ini menjadi suatu kabar sukacita, karena mereka mengasosiasikan dirinya dengan domba yang hilang yang dicari oleh Allah atau gembala. Selanjutnya, mencari pokok primer yang ada di dalam perumpamaan tersebut. Menafsirkan perumpamaan bukan sekedar mencari nilai-nilai etika ataupun kemanusiaan belaka, sekalipun perumpamaan memiliki nilai etis, tetapi mencari nilai-nilai teologis, khususnya tentang kerajaan Allah. Ada kalanya penafsir dapat mencari tahu pokok primer dengan petunjuk yang ada dalam perumpamaan tersebut, seperti dalam bagian pendahuluan. Sebagai contoh, perumpamaan tentang pembangunan menara dan pergi berperang dalam Lukas 14 ayat 28-33 berada dalam konteks pemuritan. Selanjutnya, membuat suatu cerita dengan konteks masa kini untuk memudahkan dalam membuat eksposisi atau dalam keperluan khotbah dan pengajaran. Langkah keempat ini bukanlah langkah wajib, tetapi dapat cukup membuat pembaca mengerti, sebab persoalan utama dalam perumpamaan adalah kesulitan pembaca masa kini menangkap maksud perumpamaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh penafsiran perumpamaan. Saya akan mengambil dalam Lukas 15 ayat 8-10, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang mempunyai pokok primer yang sama. Penekanan keduanya terletak kepada pencaharian sesuatu yang hilang dan kemudian sukacita karena menemukan yang hilang. Adalah suatu kebiasaan wajar bagi orang manapun untuk mencari dengan sangat sungguh-sungguh benda yang berharga bagi mereka. Bagi Allah, manusia adalah ciptaan yang berharga sehingga harus menemukannya. Walaupun hanya satu, membuatnya bersukacita. Ayat yang ke-15-10. Tentu saja siapapun yang mendengar atau membacanya adalah akan menjawab ya atas pertanyaan Yesus ini. Mengapakah satu dirham itu sangat penting bagi perempuan tersebut? Dikatakan dalam ayat yang ke-8 bahwa ia memiliki 10 dirham. Kemungkinan besar ini adalah dirham yang merupakan bagian dari mas kawinnya dan dipakai sebagai hiasan di kepalanya. Kalau dilihat dalam zaman modern, mungkin adalah cincin pertunangan seorang wanita dan pita pernikahan yang ditaburi berlian. Hilangnya satu dirham menyebabkan perasaan cemas, gelisah, dan khawatir. Mengapa perempuan tersebut menyalakan pelita dan menyapu rumahnya? Rumah-rumah dari masyarakat golongan yang lebih miskin dibangun tanpa jendela. Mungkin beberapa batu di dekat atas sebagai ventilasi. Tetapi terbukanya dinding di atas dan pintu tidak memberikan cahaya yang cukup ke dalam rumah, sehingga ia perlu menyalakan pelita. Rumah-rumah di pedesaan biasanya menjadi tempat menyimpan barang-barang dan hewan ternak mereka, sehingga banyak barang yang harus dibereskan. Sehingga tidak aneh jika ia harus menyapu rumahnya agar menemukan kilau dari uang tersebut dan bunyi gemerincingnya. Ketika perempuan itu telah menemukan dirhamnya yang hilang, maka ia akan memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya. Sahabat dan tetangganya akan berbagi kebahagiaan dengan perempuan itu. Aplikasi dari perumpamaan ini dapat diterapkan tergantung siapa yang sedang mengasosiasikan dirinya dengan tokoh yang mana. Bagi orang-orang berdosa, perumpamaan ini menjadi suatu pengajar sukacita, karena Allah sesungguhnya menyambut dengan sukacita pertobatan mereka dengan sungguh-sungguh. Terdapat dalam Lukas 15 ayat 7 dan Lukas 10. Sedangkan bagi orang Kristen, perumpamaan ini menjadi sebuah pecutan. Perumpamaan ini sesungguhnya ditunjukkan bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak peduli kepada orang-orang berdosa pada zaman mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat disindir sebagai orang yang sehat dan tidak membutuhkan Tuhan. Lukas 4 ayat 23. Maka, gereja tidak boleh tidak menginjil. Menginjil adalah suatu keharusan bagi sebuah gereja di mana mereka sedang memberitakan kabar sukacita bahwa Kristus telah mati bagi dosa manusia.
Demikianlah hasil pembahasan kita mengenai perumpamaan. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.